Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dari kelas TI 225 NIM 3122 10565. Di sini saya akan menjelaskan tentang Big Data Sistem Prediktif untuk harga pangan. Pengembangan alat visualisasi untuk memprediksi perubahan harga pangan yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan publik. Pendahuluan, fluktuasi harga pangan sering mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini penting untuk memiliki sistem yang dapat memprediksi harga pangan secara akurat untuk membantu pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan yang tepat. Big Data dalam visual, Big Data memiliki peran penting dalam pemerintahan, terutama dalam pengumpulan dan analisis data yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam konteks ini, data harga pangan dari situs pemerintah menjadi sumber informasi yang sangat berharga. Regenerasi linear menggunakan data historis untuk memprediksi harga pangan. Itu ada model prediktif, menggunakan data historis untuk membangun model memprediksi harga pangan di masa depan. Model ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti cuaca, produksi, dan distribusi yang dapat mempengaruhi harga. Selanjutnya ada dua faktor yang mempengaruhi harga. Berbagai faktor seperti perubahan cuaca, hasil produksi pertanian, dan sistem distribusi berkontribusi pada fluktuasi harga pangan. Memahami faktor-faktor ini penting untuk membuat prediksi yang akurat. 3. Contoh prediksi beras. Tren kenaikan harga beras sering terjadi selama musim tertentu, seperti saat panen raya. Ini dapat digunakan untuk merencanakan strategi pemasaran dan distribusi. Selanjutnya ada visualisasi big data. Yang pertama, penggunaan pustaka Python dalam visualisasi data. Pustaka Python seperti Matplotlib dan Seaborn sangat berguna dalam visualisasi data besar. Dengan alat ini kita dapat membuat berbagai jenis grafik dan peta yang dapat membantu dalam memahami dan menganalisis data. 2. Peta interaktif distribusi harga pangan. Salah satu aplikasi Matplotlib dan Seaborn adalah untuk menampilkan peta interaktif yang menunjukkan distribusi harga pangan di berbagai wilayah. Ini memungkinkan analisis visual yang lebih mendalam dan pengambilan keputusan yang lebih baik. 3. Grafik prediksi tren harga. Menggunakan mode regresi, kita dapat membuat grafik yang memprediksi tren harga pangan di masa depan. Ini memberikan wawasan penting bagi para pemangku kepentingan dalam merencanakan strategi bisnis. Visualisasi dalam video, menggali proses hubungan dan prediksi dalam visualisasi data. Yang pertama, diagram alur proyek. Diagram ini menggambarkan proses langkah demi langkah dari pengumpulan data, analisis jaring sosial, penerapan regresi linear, hingga visualisasi. Setiap langkah menunjukkan hubungan yang jelas antara aktivitas yang dilakukan dan tujuan akhir proyek. 2. Peta interaktif. Peta interaktif ini menunjukkan harga pangan di berbagai daerah dalam satu tampilan. Ini menggunakan pengguna untuk melihat perbandingan harga secara geografis dan mengidentifikasi daerah dengan harga tertinggi dan terendah. 3. Grafik regenerasi linear. Grafik ini menampilkan analisis regenerasi linear untuk memprediksi harga pangan di masa depan berdasarkan data historis. Ini memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil keputusan dan perencanaan strategis. Diagram jaringan. Diagram ini menggunakan hubungan antar wilayah, produsen, dan konsumen. Ini menggambarkan aliran barang dan informasi serta keterkaitan antara berbagai entitas dalam sistem distribusi pangan. Review video. Dan ini penjelasan aplikasi import librarisnya, pemrograman Python untuk aplikasi data. Bisa dilihat ada import request, import panda s, pd, import seaborn s, dan lain sebagainya. Pengambilan data dari API, proses dan metode untuk pengambilan data dari API. Itu ada URL yang digunakan mengambil data adalah seperti ini. Yang saya ambil adalah HTTPS Open Data Bekasi Big Data, harga barang pokok branch dan lain-lain. Untuk mengarahkan ke sumber data yang relevan, mengambil data dengan request get. Langkah pertama dalam mengambil data adalah mencoba untuk mengambil data dari URL API menggunakan fungsi request get. Ini adalah metode yang umum digunakan untuk melakukan permintaan HTTP. 2. Menangani error HTTP. Setelah mencoba mengambil data, penting untuk menangani kemudian error. Ini memungkinkan response rest status ini untuk membantu memastikan bahwa hanya respon yang valid yang diproses lebih lanjut. 3. Menggunakan respon dengan JSON. Setelah memastikan tidak error, respon yang diterima akan diuraikan menggunakan respon JSON. Ini mengkonversi data dari format JSON menjadi objek Python yang dapat digunakan. 4. Menangani pengecualian. Jika terjadi kesalahan pada saat pengambilan data, penting untuk menangani pengecualian berbagai data yang di-print. Memberikan informasi tentang kegagalan pengambilan data ini membantu dalam debugging. Dan ini hasil pengambilan datanya dari API. Ada data ini diambil pada pukul 8 Januari 2025 pukul 4 tepat.
653. Dik itu ada di kode provinsi, nama provinsi, kabupaten, nama kota, nama komunitas, bulan, tanggal, harga komunitas, satuan, tahun. Itu ada komunitas bawang merah provinsi Jawa Barat, Januari bulannya, dan harganya, dan kode kabupaten kotanya, satuan kilogram, dan tahun 2023. Itu. Rata-rata harga komunitas ada 5. Rata-rata harga komunitas yang dihitung dari data menunjukkan fluktuasi harga yang signifikan dengan rata-rata harga yang bervariasi. Strategi penetapan harga dapat disesuaikan untuk memaksimalkan keuntungan. Jumlah komoditas yang dianalisis itu ada 10. Analisis dilakukan pada 10 jenis komoditas yang berbeda. Memahami variasi dalam harga di antara komoditas ini dapat memberikan wawasan penting untuk mengambil keputusan strategis. Jumlah data yang dibersihkan itu ada 6. Proses pemeriksaan data menggunakan 6 baris dengan nilai. Ini menggunakan kualitas data untuk digunakan dan dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat. 45 label sumbu X diputar 45 derajat untuk meningkatkan kepercayaan grafik. Nyatain data yang jelas memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap pola harga komoditas. Dan ini hasil rata-rata per komoditasnya. Ada bawang merah dan harganya per tanggal 8 Januari tahun 2025. Analisis jaring sosial, pemodelan dan analisis hubungan antar harga antar wilayah itu ada Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Kota Bekasi, Kabupaten Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Bogor, degree centrality, between centrality, dan cost centrality. Dan ini adalah visualisasi analisis jaring sosialnya, ada Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Dan ini ada regenerasi linearnya, merupakan metode statik yang digunakan untuk memudahkan hubungan antara variabel independen dan dependen. Gitu. Dan ini prediksi masa depannya menggunakan data untuk meramalkan harga di masa depan. 365 hari periode prediksi 1 tahun. Metode ini memprediksi harga selama 1 tahun ke depan, memberikan gambaran yang jelas tentang tren yang mungkin terjadi di pasar. 1. Data frame. Penggunaan data frame untuk prediksi data frame digunakan untuk menyimpan informasi hari dalam setahun. Ini yang menjadi input penting bagi model prediksi. Model prediksi akurasi. Model akurasi yang digunakan untuk membuat prediksi harus memiliki akurasi tinggi untuk menghasilkan produksi yang dapat diandalkan. Dan ini prediksi harga pangan untuk tahun 2025. Analisis tentang harga pangan berdasarkan metode prediktif. Prediksi harga pangan untuk tahun 2025. Ini tanggalnya, ini harganya, seperti itu. Dan visualisasi big data geografis menampilkan komunitas dan harga menggunakan peta interaktif. Peta dasar yang dibuat menggunakan volume dengan koordinat pusat peta. Peta dasar yang ditambahkan menggunakan volume dengan lokasi pusat di koordinat. Memberikan pandangan awal untuk visualisasi data geografis. Tanda lokasi untuk setiap komunitas. Setiap lokasi memiliki marker atau tanda. Menunjukkan nama dan harga komunitas, memudahkan analisis visual terhadap distribusi harga. Dan ini hasil dari visualisasi big data geografisnya, di mana di Kabupaten Bekasi komoditas bawang merah harganya 18.000 tanggal 8 Januari tahun 2025, updateannya pukul 5:08. Itu bawang merah 18.000 nih. Simpulannya, jadi manfaat proyek. Sistem ini membantu pemerintah dan masyarakat memahami dinamika harga pangan. Dengan adanya sistem ini, data harga pangan dapat diakses secara real time sehingga memudahkan pengambilan keputusan dalam kebijakan terkait pangan. Mengurangi dampak ekonomi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang fluktuasi harga, diharapkan dampak ekonomi dari perubahan harga pangan dapat diminimalkan. Ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Penggunaan data tambahan. Menggunakan data tambahan seperti data cuaca dan logistik akan memperkaya analisis sistem prediksi harga pangan. Ini membantu dalam memahami faktor eksternal yang mempengaruhi harga. Dukungan kebijakan berbasis data. Sistem ini mendukung kebijakan yang berbasis data, memungkinkan pemerintah untuk merumuskan strategi yang lebih tepat dalam menangani isu-isu pangan. Data yang akurat akan memperkuat argumen kebijakan yang diambil. Pengembangan lebih lanjut, perintegrasian machine learning untuk akurasi prediksi yang lebih baik. Dengan memanfaatkan algoritma machine learning, sistem dapat memberikan proyeksi harga yang lebih akurat berdasarkan tren sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.